Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore sahabat senja. Senang sekali saya Sherina bisa kembali menemani sahabat senja semuanya di podcast Bilik Senja IKIP Siliwangi. Boleh tepuk tangan yang ada di studio. Wih, luar biasa. Nah, sempat beberapa waktu kemarin kita vakum, tapi akhirnya kita balik lagi dengan membawa 2 orang dosen dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi yang pastinya udah terkenal banget. Ini kayaknya semua mahasiswa-mahasiswi PG PAUD IKIP Siliwangi udah pada hafal ya. Saya mau menyapa dulu Profesor Dr. Hajah Arifah Arianto. Alhamdulillah Ini saya sehat. terbata-bata karena udah lama juga nggak ketemu ya Prof. Iya, udah lama Apa kabar sekali. nih, Prof? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Dan tentunya Prof. Arifah tidak akan sendiri, tapi juga ditemani dengan Ibu Heni. Halo semuanya. Ajar Bunda, ini Bu Heni itu dipanggilnya Bunda ya? Betul. Iya. Udah nama bekennya mungkin ya, Gus. Iya. Dari awal udah dikenal dengan namanya Bunda gitu. Alhamdulillah sehat walafiat ya. PPKM masih Terus sempat kangen juga ya, pengen ketemu sama mahasiswa gitu. Kan memang sudah lama sekali ya. Kangen gitu ya, ngangenin dengan situasi dan suasana yang seperti dulu. Mudah-mudahan deh ya, mudah-mudahan tahun depan ini nanti kita bisa perkuliahan juga bisa luring kembali gitu. Nah, berbicara tentang profil PG PAUD IKIP Siliwangi, tentunya ini mungkin sudah beberapa waktu itu pernah dibahas juga sama Bu Lina sebagai Kaprodi, dengan Bu Emma juga, Sekretaris Prodi juga. Nah, tapi yang ada menariknya, Prodi PG PAUD ini beda dari yang lain karena kita punya lab PAUD sendiri gitu ya, lab PAUD sendiri yang mungkin tidak semua prodi punya gitu. Mungkin bisa sedikit diceritakan terlebih dahulu ini berdirinya lab PAUD itu seperti apa gitu, Prof? PAUD pada waktu itu memang kita belum punya apa-apa ya, belum punya apa-apa. Kita hanya punya ruangan yang di depan, kemudian ada ke belakang untuk ada kalau untuk istirahat ya, untuk ada kalau mau kamar mandi anak-anak itu. Jadi banyak kegiatan itu di depan itu yang luasnya tersebut ya. Mereka di sana bermain, mereka di sana melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman-temannya. Kita juga memberikan stimulasi, pengarahan pada mereka sehingga mereka supaya mereka merasa senang gitu ya berada di lab PAUD tersebut gitu. Ya pada awalnya memang anak-anak itu adalah anak-anak dosen sendiri yang dititipkan di lab PAUD tersebut karena dibawa ke kampus supaya tidak mengganggu kegiatan para dosen tersebut. Jadi anak-anak itu dititipkan di lab PAUD. Di situ di lab PAUD ini kita bisa memberikan bermain, bisa cerita, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan buat mereka gitu. Ya pada awalnya memang anak-anak itu adalah anak-anak dosen sendiri yang dititipkan di lab PAUD tersebut karena dibawa ke kampus supaya tidak mengganggu kegiatan para dosen tersebut. Jadi anak-anak itu dititipkan di lab PAUD. Di situ di lab PAUD ini kita bisa memberikan bermain, bisa cerita, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan buat mereka. Sebenarnya apa sih yang menginisiasi, Prof? Udah deh bikin lab PAUD aja. Kira-kira idenya tuh datang dari mana gitu, Prof? Inisiasi lab PAUD itu karena memang kita namanya Prodi PG PAUD, gitu ya, Prodi PG PAUD. Mungkin alangkah baiknya untuk anak mahasiswa kita berpraktek ada lab PAUD-nya. Jadi awalnya biar teman-teman mahasiswa Prodi PG PAUD punya tempat untuk praktik teori yang udah dipakai atau yang sudah digunakan dan diperoleh dari kelas, itu bisa langsung diimplementasikan gitu maksudnya, Prof. Keren. Jadi awalnya dari situ ya, Prof ya. Nah sekarang, Bunda nih, Bunda kan sebagai kepala
kepala sekolah atau kepala PAUD nih? kayaknya Merangkap ya. nih. Karena ini sahabat senja ternyata lab PAUD ini juga mencakup ada, nanti kita tanyain dulu nih ke Bunda. Bunda, kalau wajah lab PAUD sekarang nih seperti apa sih? Nih, kalau wajah lab PAUD sekarang itu kalau dikatakan sudah memiliki nama atau saingan yang lebih baik gitu ya. Bersaing lah dengan yang PAUD-PAUD yang lainnya gitu. Yang pertama kita kan dari awal tuh ya Bu Sarin, mungkin tadi ada sejarahnya sedikit yang pada awalnya mungkin kita melayani ya, kayak jenis layanan ya, hanya daycare saja atau penitipan saja ya, tempat penitipan anak pada awalnya gitu. Nah, lambat laun ketika saya berkecimpung dan terjun di 2016, nah di situ saya melihat ternyata ini ada potensi. Kasihan juga kan anak-anak kalau hanya misalkan diterima hanya dititip saja tanpa ada layanan-layanan yang lainnya. Akhirnya dari situ saya memberi arahan ya kepada salah satu guru. Waktu itu ada Sri Agustiani, tapi sekarang itu sudah lulus. Nah, saya didik salah satu guru, lalu saya buatkan cara membuat RPPH, terus turunan dari RPM seperti apa gitu, sampai lagu-lagu per tema gitu, sampai dia menguasai. Akhirnya saya tertarik nih, kalau seandainya ini layanan dikembangkan lagi gitu ya Bu Sarin ya, menjadi PAUD, wah ini kayaknya ini aset gitu kan ya. Nah, dari situ di 2017 alhamdulillah Bu Sarin ya, yang awalnya kita letaknya di gedung utama, kita dikasih tempat di gedung H ini. Nah, pindah ya pada awalnya kita daycare dulu nih ya, daycare dulu pindah ke seberang di sini gitu. Ya alhamdulillah kita mendapatkan layanan fasilitas yang memang memadai gitu ya Bu Sari ya. Dilihat dari mulai tempat, terus mulai dari pengasuh-pengasuhnya juga gitu. Nah, selain itu juga setelah berjalan beberapa bulan, kita membuat dan menginginkan adanya PAUD. Akhirnya saya lah bergerak gitu ya, sambil kita konsultasi gitu ya, cara membuat PAUD itu seperti apa. Tentu saja kan kita harus ada izin dulu ya dari tingkat sini nih ya, dari warga sekitar, dari 10 itu. Kita kerja keras yang akhirnya bisa mengantongi itu. Setelah itu kita ajukan ke Pemkot gitu ya, ke dinas, dan akhirnya kita memiliki izin operasional Bu Sarin di tahun 2017. Alhamdulillah tuh 2017 kita sudah memiliki izin operasional dan juga NPSN ya yang sekaligus. Nah, tidak lama dari situ alhamdulillah pergerakan dari murid tersebut banyak ya Bu Sarin, terutama ya Prof ya, terutama untuk yang daycare, yang penitipan anak gitu, yang memang dirasakan waktu awal itu hanya memiliki 10 anak saja gitu. Lambat laun kata mungkin dari sekitar warga mungkin melihat ya, dan dosen-dosen Stikes Unjani gitu sudah mulai melirik gitu, ternyata di sini ada fasilitas nih gitu yang memang mereka juga dirasakan, oh menitipkan anak di sini ternyata bukan hanya sekedar main, tapi ada stimulus-stimulus yang lainnya. Berarti kalau gitu sekarang Bun, animo dari masyarakat kan sangat tinggi. Jadi tidak hanya menerima dari dosen IKIP Siliwangi saja. Yang udah nih dosen-dosen mana lagi gitu Bun, atau yang menitipkan? Ya, Oke. Selain yang dari IKIP, Stikes, Unjani, ini juga kebanyakan juga yang dari Dustira. Dan alhamdulillah setelah yang dari daycare juga kebetulan orang tua juga melihat pembelajaran langsung, karena memang bersebelahan ya antara daycare dengan PAUD-nya gitu, bersebelahan gitu. Akhirnya orang tua melihat tuh Bu Sarin gitu, oh ternyata ada PAUD-nya, wah PAUD-nya ternyata pembelajarannya seperti apa gitu, karena memang kita selalu share ya di grup gitu, ini pembelajaran yang memang bisa dilaksanakan di PAUD gitu. Nah, beriring waktu akhirnya dilirik juga sama masyarakat, dari awalnya yang PAUD-nya hanya 10, 15 sampai sekarang ini 25. Alhamdulillah gitu. Iya. Nah, selain itu juga kita memiliki kebun edukasi yang sebelah sini gitu. Itu juga alhamdulillah ada kolamnya juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak outdoor-nya. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi benar-benar the real taman bermain ya, kalau saya lihat ya, dari anak-anak yang khususnya yang di PAUD-nya bentuknya kober atau kober ya, untuk kobernya sendiri sudah ada apa nih Bun, mereka berkreasi kah atau apa, ada mungkin kegiatan rutinnya nih, mungkin sahabat senja juga punya sepupu atau punya keponakan yang pengen bergabung misalkan, jadi selain bergabung untuk belajar di Prodi PG PAUD, nah ini kan menjadi salah satu
prestasi juga Iya. untuk prodi PG PAUD. Oh ternyata punya labnya gitu kan, labnya juga sudah berkembang dan lain-lain. Itu kalau misalkan ingin mencari informasi nih Bun terkait dengan lab PAUD-nya sendiri, baik itu daycare-nya dan juga dari kobernya sendiri gimana? Kebetulan kita juga sudah ada IG-nya ya Bu Sarin. IG-nya kita sudah punya, terus Facebook-nya. Facebooknya juga sudah ada gitu. Jadi setiap kegiatan yang memang sudah kita lakukan, kita share gitu. Nah gitu. Betul gitu, untuk menjaring lah supaya orang-orang itu melihat gitu, bukan hanya cerita saja, tapi bukti realnya. Oh iya ternyata pelaksananya seperti begini gitu Bu Sari. Nah ini juga kita menerapkan kurikulum yang kurikulum bukan dari negara saja ya, kurikulum 2013, tapi kita juga ada kekhasannya gitu kurikulumnya. Nah kekhasannya ada. Nah sekarang itu kurikulum yang memang mau sempat digulirkan di tahun 2021 itu, kita mau ada ekskul panahan. Oh ada panahan. Iya, ada panahan. Kalau misalkan kurikulum yang kan seperti ngomong bahasa Sunda ya, bicara bahasa Sunda gitu ya. Terus selain itu juga ada praktek sholat duha, surat-surat gitu yang memang harus dihafalkan sama anak-anak gitu. Nah, sekarang kita mau ada salah satu ekskulnya yaitu panahan gitu. Itu memang antusias sekali ya orang tua gitu, mengharapkan bahwa untuk yang panahan ini bisa berjalan gitu Bu Sarin. Nah, jadi penasaran nih para bilik senja, sahabat bilik senja juga pada penasaran kira-kira kalau nanti sepupu atau anaknya ya yang ingin ikutan mengembangkan bakatnya, langsung aja bergabung di nama lab PAUD-nya apa nih Bunda? KB Lab PAUD Terpadu Tunas Siliwangi. Panjang ya. Ini karena waktu kita juga terbatas Bunda, ada yang ingin disampaikan nggak terakhir nih untuk para sahabat senja sekalian, diajak lagi untuk gabung di prodi PG PAUD dan lain sebagainya. Mungkin dari Prof terlebih dahulu, silakan Prof. Ya, jadi kita tahu bahwa di IKIP Siliwangi ini ada prodi PG PAUD. Nah, prodi PG PAUD ini sudah mempunyai lab yang saya kira cukup representatif lah ya untuk mengembangkan untuk praktek para mahasiswa yang ada di prodi PG PAUD. Ya, untuk mengembangkan diri menjadi guru-guru PG PAUD yang profesional, saya kira. Oke, oh iya satu kayaknya nih Bu Sari nih. Kadang-kadang kan mungkin ada segelitik yang bertanya gitu ya. Apa itu daycare itu hanya menerima khusus anak dosen atau titipan yang lain? Ternyata tidak Bu Sari. Dari kemarin-kemarin kita tuh ada mahasiswa yang memiliki baby ya gitu, yang memang kalau dibawa ke kampus itu repot. Nah, itu bisa untuk dititipkan ke daycare gitu. Betul, banyak sekali mahasiswa yang menitipkan anaknya di daycare kita. Maka dari itu jangan putus asa ya, bagi yang memiliki anak ya Bu Sarin, terus ingin kuliah juga gitu ya, jangan bingung untuk menitipkan anaknya. Di kami itu sudah ada layanan yang serba komplit gitu ya. Sekali. Jadi nggak usah pikir panjang, langsung aja gabung di prodi. Betul, langsung aja gabung di prodi PG PAUD IKIP Siliwangi, yang tentunya kita nanti akan berbincang-bincang lagi dengan banyak sekali dosen-dosen yang ada di sini. Ini mah baru sedikit gitu ya, baru sedikit ya. Betul informasi. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, jadi nggak usah ragu, langsung aja daftar karena kita masih buka pendaftaran untuk semester sekarang, untuk semester baru di pmb.ikipsiliwangi.ac.id. Jadi nggak usah ragu lagi, langsung aja deh. Sekarang semuanya serba online gitu ya, serba gampang. Jadi ditunggu nih buat sahabat senja yang mau bergabung bersama PG PAUD IKIP Siliwangi. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih Prof Arifat, terima kasih Bunda sudah main. Iya, sudah main di podcastnya Bilik Senja. Terima kasih juga buat sahabat senja. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.